Ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan sebuah bocoran yang tidak bisa ditambal. Wafatnya para kiai dan ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku itu lebih ringan daripada meninggalnya seorang ulama. Meninggalnya satu suku itu lebih ringan daripada meninggalnya seorang ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya akan menanggapi komentar netizen yang sangat tidak beretika kepada ulama kita, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahkan juga wakil presiden kita. Yang pertama adalah, orang yang berkomentar itu mungkin tidak tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Amin itu adalah potongan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. La mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Matinya satu kabilah atau satu suku itu masih lebih ringan konsekuensinya daripada matinya satu orang alim. Ini hadis Nabi. Konteksnya Kiai Ma'ruf menyampaikan ketika sedang acara kita jaga kiai kita. Artinya memang sedang bicara tentang ulama. Apa masalahnya? Lalu dibantah dengan itu persepsi yang salah. Wal iyadzubillah. Kalau dia sadar berarti yang disalahkan itu bukan Kiai Ma'rufnya, tetapi hadis nabinya. Berarti Nabi yang salah menyabdakan itu. Alasannya kenapa salah? Karena semua orang sama. Satu nyawa sebanding dengan satu nyawa. Karena lahirnya sama-sama mati, sama-sama telanjang, mati sama-sama ditanam dalam bumi. Saya kira logika ini logika mentah sekali. Kalau kita menganggap semua orang sama hanya karena kalau matinya ditanam, sama, lahirnya sama, seolah-olah tidak ada yang berbeda. Padahal di dunia ini, dalam kehidupan kita, perbedaan itu ada. Orang tua kita sama dengan teman kita. Sama-sama lahirnya telanjang, sama-sama mati ditanam. Terus kita mau perlakukan dua orang ini sama. Gila kan? Orang tua itu dihormati. Teman memang dihormati, tapi tidak sama dengan menghormati orang tua. Ini baru hubungan ayah dan anak. Istri kita dengan istri tetangga. Itu beda. Kepada istri kita ada kewajiban. Kepada istri tetangga beda. Padahal sama-sama perempuan, sama-sama kalau mati dikubur di dalam tanah, sama-sama lahirnya telanjang. Jadi justru dia itu yang logikanya tidak masuk itu. Di dunia ini semua punya spesifikasi. Sama-sama mobil Innova, sama-sama Toyota, tapi Innova beda dengan Avanza. Sama-sama Toyota, gitu. Sama-sama Innova, bahkan yang tipe G beda dengan yang tipe V. Sama-sama Innova bahkan. Jadi spesifikasi itu menentukan nilai. Ulama punya spesifikasi, yaitu keilmuan, menguasai ilmu-ilmu syariat, dan nasyruhu, menyebarkan ilmu-ilmu syariat, meluruskan kehidupan masyarakat, berbeda dengan orang yang bukan ulama. Tidak bisa kita anggap sama, walaupun memang dasarnya sama-sama manusia. Tetapi ada spek-spek yang dimiliki oleh ulama, tidak dimiliki oleh orang lain, maka tidak sama. La yastawiyan, tidak mungkin sama. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah yang tahu sama dengan yang tidak tahu? Orang kaya dengan orang miskin beda. Orang kaya ada kewajiban membayar zakat mal, ada kewajiban menunaikan ibadah haji. Orang miskin tidak. Orang kaya haram meminta-minta, orang miskin boleh. Beda. Tidak mungkin sama. Jadi gak ada logika semua orang itu sama. Alasannya hanyalah karena sama-sama lahirnya telanjang, sama-sama matinya ditanam. Terus satu nyawa sebanding dengan satu nyawa. Itu logika yang gak ada dasarnya. Kalau kita belajar fikih, dalam kisos, 10 orang membunuh satu orang, maka 10 orang itu wajib dibunuh juga. Ini bab kisos ya, tidak bicara hukum negara kita. Bab kisos. Satu nyawa banding semua yang membunuh. Kalau yang membunuh 50 orang, 50 orang ini harus dibunuh semua. 1:50. Atau sebaliknya. Satu orang membunuh 100 orang, terus orang ini mau dibunuh 100 kali. Kan enggak, ya dibunuh 1 kali. Satu nyawa banding 100. Jadi kalau hanya dengan asumsi yang mentah sekali, logika yang mentah sekali, hanya melihat bagaimana dia lahir telanjang, bagaimana ditanam di bumi, lalu menganulir bahwa ulama lebih istimewa dari yang lain, itu hujjatun ghairu maqqulah, logika yang tidak masuk akal.
Terus menyebut suku, itu bukan suku tertentu, bukan. Maksudnya di situ adalah kuantitas jumlah. Kenapa? Karena yang disebut satu. Satu alim lebih baik dari, coba kalau kita terjemahkan, dari orang sekampung gitu loh. Di mana di situ nggak ada yang alim gitu loh. Kenapa kalau di situ juga sama-sama ada yang alim? Ini kan membandingkan orang alim dengan yang tidak alim. Membandingkan jumlah satu dengan jumlah yang lain. Fakihun wahidun afdolu min alfi abidin. Satu orang ahli fikih lebih utama misalnya ya dari 1000 orang yang tidak ahli fikih walaupun mereka ahli ibadah. Itu jadi ini tentang fadlul alimi. Bahkan hadis Nabi, fadlul alimi ala sairin nasi kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang alim dibandingkan manusia yang lain yang tidak alim. Ya kan ini membandingkan alim dan tidak alim. Sama dengan keutamaanku, kata Nabi, dibandingkan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Jadi kata ulama, ini betul-betul fadlun syarif, betul-betul keutamaan yang luar biasa. Seandainya hadisnya itu adalah kafadli ala a'lakum, seperti seperti keutamaanku atas orang yang paling tinggi di antara kalian. Mungkin berarti kan masih satu tingkat di bawah Nabi. Ini enggak. Dari ujung, yaitu Nabi yang paling tinggi, sebagai orang alim di posisi itu, ke ujung bawah yang tidak alim. Dari ujung ke ujung, baina sama usumur gitu ya. Itu konsep Islam, itu konsep agama. Bukan mendiskreditkan orang suku, bukan, tapi mengutamakan orang yang alim. Ketika kita memuji orang yang alim, bukan berarti menghina yang bodoh. Ketika kamu bilang Innova itu mahal 300 juta, 400 juta, apa berarti kamu menghina Avanza yang 200 juta? Enggak. Walaupun memang faktanya harganya tidak sama. Terus jangan menghina yang 200 juta dong. Ya, siapa yang menghina? Terus karena tidak boleh menghina lalu kita anggap sama kok, sama-sama mobil. Kan orang gila yang bilang sama. Harganya beda, tumpahannya ya beda, suspensinya ya beda. Semuanya beda, Pak. Nggak bisa kita main sama-samakan seenaknya hanya karena kita ingin merendahkan yang atas. Ya. Jadi kalau yang atas dianggap sama dengan yang bawah, kita bukan mengangkat yang bawah, menurunkan yang atas. Maka letakkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada orang yang lebih utama dengan orang yang lain, itu sudah biasa, itu sudah konsep. Memang semua orang sama, tetapi ada atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa itu mesti yang paling alim. Kenapa? Karena innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang takut kepada Allah, yang sempurna dalam takwanya, itu yang orang yang alim. Kalau tidak alim, Pak, tidak tahu. Memang modal takut saja, tapi tidak tahu cara melaksanakan perintah Allah dengan benar. Sementara takwa itu adalah imtithalu awamirillah wa jitinabun nawahihi. Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhkan larangannya. Ya kalau nggak ngerti, bagaimana bisa? Oke, niatnya ingin mengabdi, itu namanya abid, ya ingin beribadah, tetapi tidak tahu cara yang baik. Jadi tidak boleh kita mencela orang, menyalahkan orang, kalau kita tidak mengerti. Saya ulang satu nasihat. Idkilakam muzayyifin qaulan fasihan min ajli kauni fahmihi su'an. Sebagaimana sering diucapkan, alangkah banyaknya orang-orang yang menyalahkan perkataan yang benar hanya karena pemahamannya yang sengklek. Wa aslihil fasada bita'ammuli. Maka kalau kamu ingin memperbaiki sesuatu, lakukan dengan ekstra hati-hati dan teliti. Wa in wajadta badihan fala tubattil. Kalau kamu menemukan itu adalah salah, tetapi penemuan kamu itu berbasis penglihatan sekilas saja. Bediatan itu hanya terlintas saja itu salah. Jangan langsung dirubah, jangan langsung disalahkan. Pelajari dulu. Orang ini ngomong basisnya apa, dasarnya apa, konteksnya apa. Oh ini menyinggung suku. Suku mana yang tersinggung? Saya kira semua orang paham. Orang Jawa yang alim lebih utama dari orang Ambon yang tidak alim. Orang Ambon yang alim lebih utama dari orang Batak yang tidak alim. Ini tidak bicara sukunya, tapi bicara kapasitas kealiman, kapasitas keilmuan. Di mana ukurannya adalah ukuran universal, bukan ukuran ras, bukan ukuran suku, bukan ukuran ras, bukan ukuran yang lainnya ya. Semoga bisa difahami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.